Di tengah perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, turunlah sebuah surah yang membawa cahaya keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Surah itu bernama An-Nisa, yang berarti perempuan. Sebuah nama yang lembut, namun kandungannya begitu kuat, mengguncang tradisi jahiliyah dan menegakkan martabat manusia. Surah An-Nisa adalah surah keempat dalam Al-Quran, terdiri dari 176 ayat dan termasuk surah Madaniyah, diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ia turun secara bertahap mengikuti dinamika kehidupan umat Islam yang mulai membangun masyarakat, keluarga, dan pemerintahan. Pada masa itu, perempuan dan anak yatim sering dizolimi. Hak mereka dirampas, harta mereka dikuasai, dan suara mereka diabaikan. Warisan hanya milik laki-laki kuat, sementara yang lemah tersisih tanpa pembela. Maka Allah Ta'ala menurunkan surah An-Nisa sebagai seruan ilahi untuk keadilan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Surah An-Nisa ayat 1. Ayat pembuka ini bukan sekadar perintah, tetapi pengingat asal-usul manusia, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa, setara di hadapan Allah, berbeda hanya dalam tanggung jawab dan peran. Surah ini mengatur hak perempuan, perlindungan anak yatim, pembagian warisan, pernikahan, hubungan suami istri, hingga larangan keras memakan harta orang lain dengan cara batil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, perempuan mendapatkan hak warisan yang jelas, pasti, dan dilindungi oleh wahyu. Tidak hanya itu, surah An-Nisa juga berbicara tentang keadilan dalam hukum, ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin, serta peringatan tegas terhadap kemunafikan yang merusak umat dari dalam. Setiap ayatnya seolah berkata, Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi agama peradaban. Keutamaan surah An-Nisa. Surah An-Nisa memiliki keutamaan yang sangat agung dalam kehidupan seorang Muslim. 1. Pedoman keadilan sosial dan keluarga. Surah ini menjadi landasan dalam membangun rumah tangga yang adil, penuh tanggung jawab, dan saling menghormati. Ia menjaga hak perempuan, anak, dan kaum lemah agar tidak dizolimi. 2. Penjaga dari kezoliman dan ketidakadilan. Dengan memahami dan mengamalkan isi surah An-Nisa, seorang Muslim akan dijauhkan dari perbuatan zolim, baik dalam harta, ucapan, maupun keputusan hidup. 3. Penguat iman dan keteguhan hati. Ayat-ayatnya mengingatkan tentang hari akhir, hisab, dan balasan Allah, sehingga hati menjadi lembut dan takut untuk berdosa. 4. Cahaya dalam memimpin dan dipimpin. Surah ini mengajarkan ketaatan yang seimbang, taat kepada Allah dan Rasul, serta kepada pemimpin selama tidak melanggar syariat. 5. Peneguh nilai kasih sayang dan tanggung jawab. Bukan hanya tentang hak, surah An-Nisa juga menanamkan kewajiban agar setiap manusia hidup bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk sesama. Surah An-Nisa bukan sekadar bacaan, ia adalah cermin kehidupan, timbangan keadilan, dan penjaga nurani umat. Barang siapa membaca, memahami, dan mengamalkannya, maka ia sedang membangun dunia kecil yang diridhoi Allah, keluarga yang adil, masyarakat yang beradab, dan hati yang takut kepada Robnya. Dan di setiap ayat surah An-Nisa, Allah seakan berbisik lembut, Aku tidak menginginkan kezoliman bagi hamba-hambaku.